Oke, baik. Saya Bram Ainsa, Lafayette Simbolon dengan NPM 2317051042 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan lagi lanjutan dari tugas 4, yaitu operasi set instruksi. Operasi set instruksi adalah sekumpulan perintah yang digunakan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Memahami operasi ini sangat penting bagi pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Tujuan dan manfaat operasi set instruksi yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi. Jadi operasi set instruksi ini akan memungkinkan komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Lalu yang kedua ada fleksibilitas. Operasi set instruksi ini akan memberikan banyak pilihan untuk memprogram komputer agar dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Lalu yang terakhir ada optimalisasi kinerja. Jadi dengan menggunakan perintah yang tepat, operasi set instruksi itu dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer. Lalu ada apa aja sih jenis-jenis operasi set instruksi itu? Yang pertama itu ada instruksi aritmatika. Jadi operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu adalah ada dalam instruksi aritmatika. Lalu ada yang kedua itu ada instruksi logika, di mana bagian-bagian instruksi itu ada operasi logika. Contohnya itu AND, OR, NOT, dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada instruksi transfer data. Ya, dia akan memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi lain di memori komputer. Lalu, bagaimana sih implementasi operasi instruksi itu? Jadi dalam implementasinya itu kita akan menganalisis kebutuhan. Jadi mengidentifikasi set instruksi yang dibutuhin untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kita harus melakukan analisis dulu, analisis kebutuhan apa sih yang akan uh, kita butuhin nanti untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Lalu yang kedua ada perancangan algoritma. Di sini kita akan menyusun urutan instruksi secara logis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam menyelesaikan masalah, tentunya akan ada alur kerja atau alur penyelesaian masalah tersebut. Jadi kita diharuskan untuk merancang dulu algoritma dari solusi tersebut. Misalnya kita akan pergi ke Unila gitu dari rumah dan kita akan menyusun algoritma ya perjalanan dari rumah kita ke Unila. Contohnya misalnya kita harus mempersiapkan motor dulu, menghidupkan motor atau uh, ya memanaskan motor baru kita berangkat ke Unila uh, dan sampailah ke Unila. Kira-kira seperti itu contoh perancangan algoritma. Lalu setelah kita menganalisis, lalu merancang algoritmanya, lalu sampailah kita dalam implementasi kodenya. Jadi eh, kita harus setelah kita melakukan kedua konsep itu, kita akan mengimplementasikan kode itu sehingga dapat diterjemahkanlah algoritma dan analisis tadi ke dalam kode program yang dapat dieksekusi oleh komputer, di mana eh, kedua konsep yang tadi itu adalah dasar dari coding, implementasi coding dalam komputer. Jadi kita memprogram suatu masalah atau tugas dengan menganalisis dulu, lalu merancang algoritmanya, lalulah kita mendapatkan logika sehingga dapat kita implementasi ke dalam coding dan jadilah sebuah program yang kita inginkan seperti itu. Contoh penggunaan operasi set instruksi ada dalam kalkulator, di mana uh, kalkulator itu kan menggunakan operasi aritmatika. Jadi set instruksi ini juga menggunakan operasi aritmatika. Jadi keduanya saling berhubungan. Lalu yang kedua ada pengurutan data, di mana operasi set instruksi ini akan mengurutkan data menggunakan instruksi logika. Lalu ada pencarian teks. Dengan menemukan informasi spesifik dalam teks, fitur pencarian teks itu menggunakan instruksi transfer data. Lalu ada pemutaran video. Ya, contoh ini mengontrol pemutaran video dengan instruksi yang tepat. Jadi dalam memutar video akan ada sebuah bagian program di mana dia akan menjalankan instruksi untuk memutar video. Nah, misalkan jika inputnya itu adalah klik, maka dia akan memutar video. Kira-kira logikanya seperti itu. Lalu ada apa sih kelebihan dan kekurangan operasi set instruksi? Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang pertama itu ada meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrograman dan pemrosesan data.
Lalu yang kedua ada memberikan fleksibilitas dalam pemrograman komputer. Jadi kecepatan dan efisiensi dalam kita memproses data itu akan menjadi lebih cepat dan efisien dengan oversee set instruksi dan lebih fleksibel tentunya dalam kita memprogram sebuah masalah dalam coding dalam komputer. Lalu ada kekurangan juga, di mana kompleksitas yang tinggi dapat membuat kode program sulit dibaca dan dipelihara. Jadi, operasi set instruksi ini memiliki kompleksitas yang tinggi dalam pembuatan kodenya, gitu. Jadi sulit dibaca dan dipelihara, gitu. Lalu yang kedua, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang arsitektur komputer. Kekurangan operasi set instruksi itu tentunya pengembangnya itu harus memahami lebih dalam lagi tentang arsitektur komputer. Tantangan dalam operasi set instruksi yang pertama itu ada portabilitas, di mana operasi set instruksi spesifik untuk satu arsitektur komputer mungkin tidak kompatibel dengan yang lain. Sehingga optimasi optimasi kinerjanya itu uh, akan menggunakan sumber daya yang lebih tinggi gitu. Jadi yang terakhir ada debugging, di mana ini akan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam penggunaan operasi set instruksi. Kesimpulan dari pembahasan tadi uh, adalah operasi set instruksi itu fondasi penting dalam pemrograman komputer. Memahami dan menguasai operasi ini dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kinerja dari aplikasi. Sementara sekian dulu presentasi dari saya untuk tugas 4. Saya Bram Bisa pamit undur diri dan sekian terima kasih.